Apa yang mendorong Bapak untuk melakukan usaha pembudayaan ikan? Apakah cuma sekedar hobi, sampingan untuk bagaimana bisa mencari wawasan baru terkait sektor perikanan? Sebenarnya dari awal untuk mengenal di perikanan, saya pertama hobi. Dari hobi saya telateni, saya lihat cara hitung-hitungannya. Dari situ saya tertarik. Nah, tertariknya gimana? Di lingkungan saya banyak yang belum tahu seperti ini, makanya saya di lingkungan saya, di kampung saya, makanya saya rekrut, saya ajak teman-teman yang di sana supaya berpikiran lebih maju lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Deddy Sutrisna, sahabat, abang, kakak semua dimanapun berada. Semoga kabar sahabat selalu dalam keadaan sehat, kabar abang, kabar kakak semua ya dimanapun berada. Dimudahkan rezeki dan usahanya, dimudahkan segala aktivitas pekerjaannya, dan semoga selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Oke sahabat semua, dalam kesempatan video kali ini saya ingin menyajikan sebuah cuplikan saja, mungkin tidak panjang karena keterbatasan waktu ya. Ini berbagi informasi tentang bagaimana seseorang ya yang saya kenal dan saya sapa dengan Kak Adi, atau mungkin Bapak Adi, yang pernah magang di negeri Sakura. Mungkin sahabat semua sudah tahu di mana itu negeri Sakura, yaitu di negara Jepang seperti itu. Jadi dalam kesempatan ini kenapa saya kemudian sedikit mewawancarai beliau, karena kebetulan bertemu kami di kantor dan saya sudah kenal lama dan beliau. Dan saat ini di luar aktivitas beliau sebagai teknisi mesin pendingin, beliau juga melakukan pembudayaan ikan. Mungkin suatu waktu dalam kesempatan tertentu saya akan berkunjung juga ke tempat beliau untuk melihat bagaimana kegiatan sampingan dalam hal kegiatan pembudayaan ikan. Namun jauh lebih penting dari itu, tayangan sekilas yang ingin saya sampaikan bagaimana beliau bisa menyampaikan yang mungkin bisa ada nilai manfaat buat sahabat, abang, kakak semua yang mungkin ingin tahu bagaimana kondisi dulu waktu beliau melakukan magang melalui jalur pemerintah ke Jepang ya, seperti itu. Dan kepada sahabat-sahabat semua yang baru bergabung, saya ucapkan terima kasih, khususnya sahabat-sahabat abang semua yang memang selalu mensupport dan mendukung channel kami. Dan kepada sahabat baru kami yang baru menemukan channel ini, jangan lupa jika berkenan follow juga channel kami. Bila mana ada informasi yang bermanfaat, berfaedah, silakan di like atau di share dan sebanyak mungkin seperti itu. Oke, langsung saya tidak menunggu lama, ini dia wawancara saya singkat dengan Bapak Adi Saputra, angkatan 27, magang, program magang dari Indonesia di tahun 95 di negeri Sakura. Dan ini dia videonya. Kalau dulu tahun 95 kami berangkat, nol bahasa kami. Yang dari gadis semuanya diajar dari hiragana, katakana di Lembang, Bandung tahun 95 itu. Diajar ke dari Bandung, kami dari nol iso nulis hiragana, katakana, kanji. Selama 3 bulan digembleng. Apa program pemerintah yang ada di Lembang, Bandung? Memang memuaskan. Ya karena digembleng nih. Dari sikap, dari kedisiplinan, dari dari tata cara belajar, diajar ke tidak sembarangan di sana. Makanya di sana juga sudah siap 3 bulan digembleng di sana di pendidikan, itu sudah siap tempat di perusahaan Jepang sana. Oke, Kak Bapak Adi, saya minta waktunya sedengat aja atau sebentar saja. Mungkin informasi dari Bapak Adi bisa bermanfaat begitu untuk siapapun yang menyaksikan ataupun menyimak, karena menurut saya ini informasi yang bermanfaat buat siapapun yang mungkin ada maksud itikat untuk bagaimana bisa magang ataupun melakukan praktek atau mengasah keterampilan di negeri Sakura begitu ya. Iya. Beliau ini sudah dari tahun 95 memulai bagaimana bisa magang ke Jepang, tentunya dengan jalur pemerintah, digembleng, diterpa fisik, mental, pendidikan, bagaimana mengenal bahasa Jepang,
kemudian huruf-huruf katakana dan sebagainya, bahkan huruf kanji begitu. Silakan Bapak Adi, mungkin bisa nanti sebelum kenalkan dulu bahasa Jepang, nanti ada 1, 2, 3 poin yang saya tanyakan. Silakan, boleh pakai bahasa Jepang Pak. Ini spesial buat teman saya di Jepang juga, ada namanya Kang Gupron atau Sapi, dan untuk teman-teman semua di Indonesia. Oke, terima kasih. Sebelum saya lebih lanjut, saya perkenalkan, nama saya Hadi Saputra, angkatan 27 asal Palembang, keberangkatan tahun 95. Program magang saya dulu selama 2 tahun, saya dapat di perusahaan Inokogyo, ditempatkan di kota Osaka. Sebelum lebih lanjut, saya memulai percakapan ini. Kita sebelum keberangkatan ke Jepang, kita digembleng dan diasah keterampilan bahasa dan sikap di Lembang, Bandung selama 3 bulan. Dan di situ juga kita ditempa bagaimana cara kerja, etos kerja orang Jepang, dan dididik sedemikian supaya kita bisa mengikuti aturan-aturan yang ada di pemerintah Jepang. Dan di sini kita juga tidak luput dari kawan-kawan yang ada di Jepang dan yang belum merasakan berangkat ke Jepang. Memang program ini saya bisa katakan program yang sangat bagus, sangat baik untuk masa depan kita. Dan di sini juga saya akan berbagi sedikit pengalaman tentang program magang IM Japan di Jepang. Kalau dulu program IM di Jepang dulu saya namanya IMM Japan. Tahun berapa itu Pak Adi? Tahun 95. Sampai dengan tahun berapa Bapak di Jepang? 95 sampai tahun 97. Awal mula saya berangkat ke Jepang memang sedikit ragu karena bagaimana kita bisa mengikuti program ini. Ternyata setelah kita mengikuti tahap awal demi awal dan sampai keberangkatan dan tiba di sana secara kerja di sana, ya banyak pengalaman yang saya dapatkan di sana, dari tentang cara kerja, etos kerja orang Jepang. Dan yang satu saya kagumi orang Jepang, kedisiplinannya, cara kerja. Sudah itu yang paling saya kagumi tentang kejujuran. Jadi kalau orang Jepang itu sekali kita berbohong, selamanya kita tidak dapat dipercaya. Jadi program ini sangat bagus. Nah, setelah saya pulang dari Jepang, singkat ceritanya ini, ya saya dapat tunjangan usaha modal, walaupun tidak besar, itu pun saya gunakan buat teknik pendingin AC. Sampai sekarang ini saya lakoni, sampai di Indonesia saya jalani teknik pendingin ini, dan alhamdulillah saya punya karyawan yang sudah meringankan beban pemerintah, walaupun karyawan 3 orang. Jadi di sini juga saya terapkan kepada teman-teman yang mengikuti saya supaya lebih dalam lagi mendalami program ini, dan supaya berbagi pengalaman sesama teman-teman yang ada. Silakan kalau mau mencoba, silakan buka situs IM Japan, sudah banyak di YouTube kalau mau melihat program ini. Saya kira cukup sekian, itu saja dari saya. Sebelum saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak Adi. Mohon izin saya terus sahabat semua dimanapun berada, sahabat Deddy Stisna. Uniknya kenapa saya berkeinginan mewawancarai sekilas beliau, karena di luar aktivitas keseharian beliau di teknik pendingin AC tadi, beliau juga membudidayakan ikan. Nanti saya bahas di akhir gitu. Tapi saya ingin tanya ke Bapak Adi. Kemudian setelah Bapak pulang dari Jepang sana, adakah sebuah harapan untuk siapapun itu yang mungkin berangkat ke Jepang gitu, berbagi pengalaman dan mereka harapan-harapan ke depan bagaimana untuk mungkin generasi adik-adik dorang ini, untuk bagaimana bisa mungkin menimba ilmu dari sepintas yang ditanyakan oleh Bapak Adi, khususnya di mungkin wilayah Sumatera Selatan begitu. Kalau mau info lebih lanjut, hubungi di nomor telepon saya ini, 0812 7383 7374, nanti ada di bawah sini. Nah, kalau yang mau minat silakan tanya-tanya, silakan ditelepon langsung, jangan di inbox biar semua tahu, atau di WA saya, WA-nya WA ini juga, biar sama-sama gimana ini, sama-sama mengerti dan lebih jelas tentang program yang Jepang ini. Dan di situ juga kita harus sadar diri, atau kita merubah mindset cara hidup orang Jepang orang Indonesia ke orang Jepang. Mudah-mudahan kalau kita mengikuti etos kerja orang Jepang, mudah-mudahan ke depannya kita sedikit lebih maju dari yang sekarang.
Baik, saya sangat tertarik tadi di Jepang itu ada etos kerja, disiplin, tanggung jawab tinggi itu yang diterapkan di sana Pak ya. Terakhir dari saya mungkin uniknya kenapa di luar aktivitas Bapak Adi sebagai mungkin teknisi di mesin pendingin AC bisa sedikit usaha sampingan budaya ikan Pak. Apa yang mendorong Bapak untuk melakukan usaha pembudayaan ikan? Apakah cuma sekedar hobi sampingan untuk bagaimana bisa mencari wawasan baru terkait sektor perikanan? Sebenarnya dari awal untuk mengenal di perikanan saya pertama hobi. Dari hobi saya telateni, saya lihat cara hitung-hitungannya. Dan di situ saya tertarik. Nah, tertariknya gimana? Di lingkungan saya banyak yang belum tahu seperti ini, makanya saya di lingkungan saya, di kampung saya. Makanya saya rekrut, saya ajak teman-teman yang di sana supaya berpikiran lebih maju lagi untuk penghasilan tambahan. Penghasilan tambahan dalam arti sektor perikanan budidaya Pak. Baik, terima kasih. Itu saya pikir artinya Bapak punya jiwa yang visioner ke depan, bagaimana peduli dan lingkungan untuk ada nilai tambahan atau nilai sampingan dengan melakukan pembudayaan ikan. Mungkin suatu waktu dalam kesempatan di lain waktu saya akan juga mungkin bermain atau berkunjung ke rumah Bapak Adi untuk bagaimana lihat aktivitas pembudayaan ikan begitu. Sebagai penutup Bapak Adi, saya minta mungkin bagaimana Bapak bisa berucap dengan bahasa Jepang. Nanti saya yakin teman-teman yang mungkin juga bisa monitor, nanti saya akan terjemahkan mungkin di bawah di deskripsi atau apa. Mungkin silakan Pak Antasaran dalam bahasa Jepang Pak mungkin. Mudah-mudahan teman saya di Jepang juga, Kakak Gupron yang lagi magang juga bisa menjadi penyemangat juga, karena boleh dikata Bapak Adi ini sudah senior, katakan tahun 95 Pak ya. Iya. Begitu. Konnichiwa. Konnichiwa. Hajimashite. Haritomo shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Ja, mata minasang ne gambatte. Isshoukensei gambatte gambarimasu. Ja, minasang arigatou gozaimashita. Kalau diartikan bahasa Indonesia apa? Ya, terima kasih kepada teman-teman semua. Sekarang kita dari sekarang harus kerja lebih giat lagi untuk masa depan kita. Sebagai penutup, saya ucapkan banyak terima kasih yang ada di dimanapun, dan saya ucapkan terima kasih. Arigatou gozaimasu. Oke, terima kasih Bapak Adi. Dalam kesempatan ini nanti sahabat-sahabat semoga dapat bermanfaat ya. Karena di samping saya juga ada sama juga, kalau beliau ini Bapak Adi sebagai dulu magang resmi dari pemerintah di tahun 95, atau beliau bilang tadi angkatan 27. Di sebelah juga saya minta sedikit saja, nanti kebetulan juga ada juga pemuda ikan pernah menjadi TKI di Korea. Begitu. Jadi ini secara kebetulan kami lagi di tempat kerja, beliau ini depan saya ini Bapak Adi pernah magang di Jepang, jalur pemerintah tadi sudah disampaikan bagaimana motivasi beliau. Di samping kanan saja ini ada pemuda ikan yang pernah menjadi TKI di negeri Korea. Terima kasih Bapak Adi, mohon izin nanti nomor telepon kalau Bapak Adi perkenankan saya akan muat di link deskripsi konten ini Bapak Adi. Iya, silakan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Siap. Kalau sama bahasa Jepangnya apa itu? Nani? Kalau saya bilang sama-sama terima kasih bahasa Jepangnya arigatou gozaimasu. Baik, terima kasih. Doita shimashite. Doita Shimashite. shimashite. Baik, terima kasih Bapak Adi. Kalau aku belum sanggup.